Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitaban muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Hidup ini hakikatnya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita, maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan, bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silahkan hidup. Berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitaban muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat, tapi kita nggak tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustadz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan ke kita, setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Nah sekarang bunda, yakin kita semua akan mati? Pasti akan mati. Sekarang kalau seandainya bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah bunda lakukan? Belum ada Ustadz. Iya, justru bunda datang ke alim ini persiapan buat menjelang kematian. Betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Kita nggak pernah tahu bekal apa yang dibawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang ngajak kebaikan, langsung, karena bisa jadi bahwa kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah yang tepat. Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-salatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Yang kedua, apa nasihatnya Ustaz? Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintai. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali, kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, lautan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustadz pernah ngalamin, iya. Waktu Ustadz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, Ustadz dapat kabar ibunda yang Ustadz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, tapi Ustadz bersyukur karena sebelum Ustadz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren. Ustadz pulang kemudian rumah, dan selama seminggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhum, nemenin terus, nyuapin makannya, nemenin sholatnya, dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang
terekam di hari-hari seminggu itu yang sekarang jadi kenyataan. Ustaz sering ceritakan ke Bunda barangkali bagaimana ibunda Ustaz waktu satu kali sarapan, Ustaz suapin, ketika sarapan ibu datang ke saya, Hilman, nanti mama bakal Hilman ceramah di TV. Terus saya nggak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bisa masuk TV. Hari ini apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu, cara mencintai yang paling tulus kepada mereka bukan saat mereka masih ada, tapi bayangkan seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita akan ketemu, akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Apa cintai dia selagi ada? Anak bunda cintai dia selagi ada. Suami bunda cintai dia selagi ada. Orang tua bunda cintai dia selama masih ada. Ya Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Satu kali Ibu Umar tuh pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jawaban Nabi ketika itu, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya, tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu dengan apa yang kamu. Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikan. Ketiga, apa nasihatnya? Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi silakan bunda berbuat apapun terserah bunda, tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kepada Allah.